Koalisi Gerakan Sipil Bersama Korban Banjir menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Biren pada Senin 6 April pagi hari. Aksi yang didominasi kaum ibu dan diikuti sekira 1000-an orang itu menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan hak korban banjir pada November 2025 yang dinilai terabaikan. Massa nekat memasuki halaman kantor sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Rambi News, rekan Yusman. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih, Anda. Dalam aksi tersebut, umumnya kaum ibu awalnya berkumpul di lapangan ruang terbuka hijau Corgapu Biren. Kemudian mereka bergerak ke halaman kantor Bupati Biren yang dikoordinir oleh pada koordinator Do Akmal dan rekan-rekannya. Dalam perjalanan ke kantor Bupati Biren, mereka terus berorasi antara lain mengatakan bencana banjir akhir 2025 lalu menyebabkan ribuan warga Biren kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Selain itu, proses pemulihan bencana masih berjalan setengah lamban. Disebutkan hingga saat ini, pemerintah daerah masih membiarkan sejumlah korban bertahan di tenda pengungsian. 4 bulan sudah berlalu, tapi masih ada yang hidup di tenda. Ini kondisi yang tidak bisa ditoleransi, dalam kata mereka dalam orasi. Koalisi menyoroti buruknya tata kelola penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam pengolahan data korban. Data harus terbuka dan terang benderang. Para peserta aksi berkumpul kemudian melakukan orasi di hadapan kantor Bupati. Massa yang didominasi warga Kecamatan Tusangan, Kutablang, Pudada, Simpang Plam, dan Gadapura, serta jangka datang juga membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana. Dalam orasinya, para peserta juga menilai proses pendataan dilakukan selama ini tidak transparan. Tidak transparan datang dengan bahwa tidak transparan, sehingga banyak warga terdampak dan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan pada rumahnya hanyut terbawa banjir. Para peserta aksi melakukan orasi sekitar pukul 9 WIB, kemudian Bupati Biren menemui mereka. Demikian. Baik, rekan Yusman, bisa dilaporkan apa saja tuntutan utama yang disampaikan massa terkait penanganan banjir? Tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri 1000 orang antara lain adalah transparansi total data korban dan bantuan yang telah dilakukan oleh Pemkab Biren. Pemerintah daerah diminta untuk mendata lengkap korban banjir, data penerima bantuan, jenis dan bantuan yang telah disalurkan, serta mekanisme verifikasi penerima bantuan. Kemudian mengharapkan juga verifikasi ulang menyeluruh perbaikan data. Tuntutan lainnya adalah penetapan dan penyaluran hak korban, keterbukaan data, TMK dan perbaikan status penerima bantuan, kemudian penyediaan rumah hunian layak bagi korban banjir, kemudian juga pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang rusak, kemudian membuka posko penanggulangan banjir untuk memudahkan masyarakat untuk melapor apabila tidak terdata. Demikian, Mbak. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana kondisi terkini korban banjir setelah 4 bulan pasca bencana? Secara umum, korban banjir di Biren sebagian besar ada yang menetap di rumah keluarga dan juga menyewa rumah, dan masih ada dalam jumlah kecil dalam menetap di Menasah atau posko-posko lainnya di tenda darurat, seperti di Tinggi Manyam dan beberapa desa lainnya. Mereka bertahan di tenda dengan yang sudah mendapat bantuan tetap. Kemudian ada juga yang menetap di hunian darurat seperti di Pantai Long, Kecamatan Tusangan. Demikian. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana respon dari Bupati Biren terhadap tuntutan dan petisi yang disampaikan langsung oleh massa? Ya, Bupati Biren bersama Wakil Bupati Biren, Insinyur Muklis ST bersama Wakil Bupati, Insinyur Rajwadi, serta pejabat lainnya turut langsung menemui mereka. Yang pertama adalah mendengar petisi yang dibacakan mereka secara berulang-ulang di hadapan mereka. Setelah mendengar berbagai petisi, Bupati Biren dengan tegas mengatakan, ia sejak pertama dan sampai sekarang terus berusaha untuk membantu korban banjir. Persoalan pertama adalah data yang belum lengkap, data yang masih simpang siur, dan Bupati Biren berjanji dan sudah melakukan koordinasi dengan BNPB
dan akan turun lagi untuk melakukan pendataan ulang sehingga semua korban banjir di Biren terdata dan mendapat bantuan sebagaimana haknya. Demikian. Baik rekan Yusman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menyeluruh dan perbaikan data. Pemerintah wajib segera menurunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang data korban secara menyeluruh dengan ketentuan. Verifikasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan aparatur desa serta masyarakat. Diselesaikan paling lambat 7 hari setelah pernyataan ini ditandatangani. Selain itu, data rumah rusak, ringan, sedang, berat harus diperbaiki dan diverifikasi ulang secara akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi yang Pak Kuci atau dusun yang melalui Pak Camat. Segera dilaporkan. Ya, 31.000 total. Ini data awal. Karena yang kadang-kadang persoalan data, kan persoalan yang adalah data. Ya, jadi anggapan bupati dan perangkat hanya bekerja sehingga persoalan data. Jadi perlu menjalankan data. Oke. Setelah itu kita kirim ke BNPB pusat untuk turun ke lapangan memverifikasi. Karena hanya mendung letup sehari banyak itu duit dari bank. Hanya. Ya. Ketika diverifikasi itu tidak harus diverifikasi. Tak maklumi ada kampung beribadah dengan data yang baik ni. Kadang-kadang sahabat kakak tutup tak boleh. Nah rumah hanya kena menjawab betul di sini. Jadi bahak awaknya BNPB pusat yang mendata. Setelah didata. Yang baru terus akan dilakukan. Kemudian untuk belajar turun agar dibaca ini. Banjir. Apabila pemerintah hari ini tidak akan membuka data secara transparan tentang data korban, maka cuma satu kata daripada Tanjung yaitu kata larang. Motor disampaikan itu yang pernah disampaikan. Kemudian terlebih dahulu sebelum melakukan bentuk ordinasi ini dengan lo berbentuk lo disampaikan itu yang pernah disampaikan. Kemudian untuk transparansi data korban dan bantuan. Kemudian verifikasi ulang data. Kemudian cairkan BTH dan bantuan yang tertahan. Kemudian publikasi data PNK dan rumah rusak. Kemudian hunian layak untuk korban. Kemudian pemulihan ekonomi rakyat. Kemudian mendirikan posko pengaduan. Dari semua poin tuntutan yang telah Orayomi, apabila pemerintah tidak memenuhi hak korban banjir Orayo, cuma satu kata yaitu pun tidak maju, yaitu lawan. Dan apabila pemerintah saat ini mengabaikan kita yang sudah hari-hari ini, kita yang menuntut hak hari ini, maka cuma satu kata itu yaitu lawan. Di mana tanggung jawab pemerintah Kabupaten Biren hari ini? Koalisi Gerakan Sipil bersama korban banjir menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Biren pada Senin 6 April pagi hari. Aksi yang didominasi kaum ibu dan diikuti sekira 1000-an orang itu menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan hak korban banjir pada November 2025 yang dinilai terabaikan. Masa nekat memasuki halaman kantor sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Rambi News, rekan Yusman. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih, Anda.
Dalam aksi tersebut umumnya kaum ibu awalnya berkumpul di lapangan ruang terbuka hijau Cordgapu Biren. Kemudian mereka bergerak ke halaman kantor Bupati Biren yang dikoordinir oleh pada koordinator Zo Akmal dan rekan-rekannya. Dalam perjalanan ke kantor Bupati Biren, mereka terus berorasi antara lain mengatakan bencana banjir akhir 2025 lalu menyebabkan ribuan warga Biren kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Selain itu, proses pemulihan bencana menurutnya masih berjalan setengah lamban. Disebutkan hingga saat ini, pemerintah daerah masih membiarkan sejumlah korban bertahan di tenda pengungsian. 4 bulan sudah berlalu, tapi masih ada yang hidup di tenda. Ini kondisi yang tidak bisa ditoleransi dalam kata mereka dalam orasi. Koalisi menyoroti buruknya tata kelola penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam pengolahan data korban. Ya, data harus terbuka dan terang benderang. Para peserta aksi berkumpul kemudian melakukan orasi di hadapan kantor Bupati. Masa yang didominasi warga Kecamatan Tusangan, Kutablang, Pudada, Simpang Plam, dan Gadapura, serta jangka datang juga membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana. Dalam orasinya, para peserta juga menilai proses pendataan dilakukan selama ini tidak transparan. Tidak transparan datang dengan bawa tidak transparan, sehingga banyak warga terdampak dan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan pada rumahnya hanyut terbawa banjir. Para peserta aksi melakukan orasi sekitar pukul 9 WIB, kemudian Bupati Biren menemui mereka. Demikian. Baik, rekan Yusman, bisa dilaporkan apa saja tuntutan utama yang disampaikan massa terkait penanganan banjir? Tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri 1.000 orang antara lain adalah transparansi total data korban dan bantuan yang telah dilakukan oleh Pemkab Biren. Pemerintah daerah diminta untuk mendata lengkap korban banjir, data penerima bantuan, jenis dan bantuan yang telah disalurkan, serta mekanisme verifikasi penerima bantuan. Kemudian mengharapkan juga verifikasi ulang menyeluruh perbaikan data. Tuntutan lainnya adalah penetapan dan penyaluran hak korban, keterbukaan data, TMK dan perbaikan status penerima bantuan. Kemudian penyediaan rumah hunian layak bagi korban banjir. Kemudian juga pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang rusak. Kemudian membuka posko penanggulangan banjir untuk memudahkan masyarakat untuk melapor apabila tidak terdata. Demikian, Mbak. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana kondisi terkini korban banjir setelah 4 bulan pasca bencana? Secara umum, korban banjir di Biren sebagian besar ada yang menetap di rumah keluarga dan juga menyewa rumah, dan masih ada dalam jumlah kecil dalam menetap di menasah atau posko-posko lainnya di tenda darurat, seperti di Tinggi Manyam dan beberapa desa lainnya. Mereka bertahan di tenda dengan yang sudah mendapat bantuan tetap. Kemudian ada juga yang menetap di hunian darurat seperti di Pantai Long, Kecamatan Petangan. Demikian. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana respon dari Bupati Biren terhadap tuntutan dan petisi yang disampaikan langsung oleh massa? Ya, Bupati Biren bersama Wakil Bupati Biren Insyur Muklis SC bersama Wakil Bupati Insyur Razwadi serta pejabat lainnya turut langsung menemui mereka. Yang pertama adalah mendengar petisi yang dibacakan mereka secara berulang-ulang di hadapan mereka. Setelah mendengar berbagai petisi, Bupati Biren dengan tegas mengatakan, ia sejak pertama dan sampai sekarang terus berusaha untuk membantu korban banjir. Persoalan pertama adalah data yang belum lengkap, data yang masih simpang siur, dan Bupati Biren berjanji dan sudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan akan turun lagi untuk melakukan pendataan ulang sehingga semua korban banjir di Biren terdata dan mendapat bantuan sebagaimana haknya. Demikian. Baik, rekan Yusman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan perbaikan data. Pemerintah wajib segera menurunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang data korban secara menyeluruh. Dengan ketentuan, verifikasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan aparatur desa serta masyarakat. Diselesaikan paling lambat 7 hari setelah pernyataan ini ditandatangani. Selain itu, data rumah rusak, ringan, sedang, berat harus diperbaiki dan diverifikasi ulang secara akurat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lipat cuci atau dusun, ya, melalui Pak Camat. Yang jelaslah berapa rekam? Ya, 31.000 total. Ini data awal. Karena yang kadang-kadang persoalan data, kan persoalan yang adalah data. Ya, jadi anggapan bupati dan perangkat hanya bekerja sehingga persoalan data. Jadi perlu menjalankan data. Oke. Setelah itu kita kirim ke BNPB pusat untuk turun ke lapangan memverifikasi. Karena hana mendung lepas hari banyak itu duit dari bank. Hana. Ketika diverifikasi itu tidak harus diverifikasi. Tak maklumi ada kampung bagi baru ni data yang baik ni. Kadang-kadang sahabat kakak tutup tak boleh. Nah rumah hanya kena berjalan tulis ni. Jadi bahak awaknya BNPB pusat yang mendata. Setelah didata, yang baru terus silakan dilakukan. Kemudian untuk flyer tolonglah yang dibaca di sini. Banjir. Apabila pemerintah hari ini tidak akan membuka data secara transparan tentang data korban, maka cuma satu kata daripada Tanimandung, yaitu kata larang. Cuma mau disampaikan itu yang pernah disampaikan. Kemudian terlebih dahulu seorang lelaki yang berbuat dengan nilai dengan lo. Dia berempat lo disampaikan itu yang pernah disampaikan. Kemudian untuk transparansi data korban dan bantuan. Kemudian verifikasi ulang data. Kemudian cairkan BTH dan bantuan yang tertahan. Kemudian konfirmasi data TNK dan rumah rusak. Kemudian hunian layak untuk korban. Kemudian pemulihan ekonomi rakyat. Kemudian membersihkan posko rumah. Dari semua poin tuntutan yang Tabah Rayomi, apabila pemerintah tidak memenuhi hak korban banjir Orayo, cuma satu kata, yaitu pun tidak mandung, yaitu lawan. Dan apabila pemerintah saat ini mengabaikan kita yang sudah hadir hari ini, kita yang menuntut hak hari ini, maka cuma satu kata itu, yaitu lawan. Di mana tanggung jawab pemerintah Kabupaten Biren hari ini? Koalisi Gerakan Sipil bersama korban banjir menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Biren pada Senin 6 April pagi hari. Aksi yang didominasi kaum ibu dan diikuti sekira 1000-an orang itu menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan hak korban banjir pada November 2025 yang dinilai terabaikan. Masa nekat memasuki halaman kantor sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Rambi News rekan Yusman. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Anda. Dalam aksi tersebut umumnya kaum ibu awalnya berkumpul di lapangan ruang terbuka hijau Cordgapu Biren. Kemudian mereka bergerak ke halaman kantor Bupati Biren yang dikoordinir oleh pada koordinator Akmal dan rekan-rekannya. Dalam perjalanan ke kantor Bupati Biren, mereka terus berorasi antara lain mengatakan bencana banjir akhir 2025 lalu menyebabkan ribuan warga Biren kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Selain itu, proses pemulihan bencana masih berjalan setengah lamban. Disebutkan hingga saat ini, pemerintah daerah masih membiarkan sejumlah korban bertahan di tenda pengungsian. 4 bulan sudah berlalu, tapi masih ada yang hidup di tenda. Ini kondisi yang tidak
bisa ditoleransi dalam kata mereka dalam orasi. Koalisi menyoroti buruknya tata kelola penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam pengolahan data korban. Ya, data harus terbuka dan terang benderang. Para peserta aksi berkumpul kemudian melakukan orasi di hadapan kantor Bupati. Masa yang didominasi warga Kecamatan Tusangan, Kutablang, Pudada, Simpang Mamplam, dan Gadapura, serta jangka datang juga membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana. Dalam orasinya, para peserta juga menilai proses pendataan dilakukan selama ini tidak transparan. Tidak transparan datang dengan tidak transparan, sehingga banyak warga terdampak dan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan padahal rumahnya hanyut terbawa banjir. Para peserta aksi melakukan orasi sekitar pukul 9 kemudian Bupati Biren menemui mereka. Demikian. Baik, rekan Yusman, bisa dilaporkan apa saja tuntutan utama yang disampaikan massa terkait penanganan banjir? Tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri 1.000 orang antara lain adalah transparansi total data korban dan bantuan yang telah dilakukan oleh Pemkab Biren. Pemerintah daerah diminta untuk mendata lengkap korban banjir, data penerima bantuan, jenis dan bantuan yang telah disalurkan, serta mekanisme verifikasi penerima bantuan. Kemudian mengharapkan juga verifikasi ulang menyeluruh perbaikan data. Tuntutan lainnya adalah penetapan dan penyaluran hak korban, keterbukaan data, TMK dan perbaikan status penerima bantuan, kemudian penyediaan rumah hunian layak bagi korban banjir, kemudian juga pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang rusak, kemudian membuka posko penanggulangan banjir untuk memudahkan masyarakat untuk melapor apabila tidak terdata. Demikian, Mbak. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana kondisi terkini korban banjir setelah 4 bulan pasca bencana? Secara umum, korban banjir di Biren sebagian besar ada yang menetap di rumah keluarga dan juga menyewa rumah, dan masih ada dalam jumlah kecil dalam menetap di Menasah atau posko-posko lainnya di tenda darurat, seperti di Tingku Manyam dan beberapa desa lainnya. Mereka bertahan di tenda dengan yang sudah mendapat bantuan tetap. Kemudian ada juga yang menetap di hunian darurat seperti di Pantai Long, Kecamatan Tusangan. Demikian. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana respon dari Bupati Biren terhadap tuntutan dan petisi yang disampaikan langsung oleh massa? Ya, Bupati Biren bersama Wakil Bupati Biren Insyur Muklis SC bersama Wakil Bupati Insyur Rajwadi serta pejabat lainnya turut langsung menemui mereka. Yang pertama adalah mendengar petisi yang dibacakan mereka secara berulang-ulang di hadapan mereka. Setelah mendengar berbagai petisi, Bupati Biren dengan tegas mengatakan, ia sejak pertama dan sampai sekarang terus berusaha untuk membantu korban banjir. Persoalan pertama adalah data yang belum lengkap, data yang masih simpang siur, dan Bupati Biren berjanji dan sudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan akan turun lagi untuk melakukan pendataan ulang sehingga semua korban banjir di Biren terdata dan mendapat bantuan sebagaimana haknya. Demikian. Baik, rekan Yusman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menyeluruh dan perbaikan data. Pemerintah wajib segera menurunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang data korban secara menyeluruh. Dengan ketentuan, verifikasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan aparatur desa serta masyarakat. Diselesaikan paling lambat 7 hari setelah pernyataan ini ditandatangani. Selain itu, data rumah rusak, ringan, sedang, berat harus diperbaiki dan diverifikasi ulang secara akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Pak Kuci atau dusun, ya, melalui Pak Camat. Dan jelaslah berapa rekam? Ya, 31.000 total. Ini data awal. Karena ini kadang-kadang persoalan data, kan persoalan yang adalah data. Ya, jadi anggapan bupati dan perangkat hanya bekerja sehingga persoalan data. Jadi perlu menjalankan data. Oke,
Setelah itu kita kirim ke BNPB pusat untuk turun ke lapangan memverifikasi. Karena hana mendung lepas hari banyak ikut duit kali baik. Hana. Ketika diverifikasi itu tidak harus diverifikasi. Tak maklum yang ada kampung mengibadah orang yang kaya membaik ni. Kadang-kadang sahabat kakak tutup tak boleh. Nah rumah hana kena benda boleh tengah. Jadi bahak awaknya BNPB pusat yang mendata. Setelah didata. Untuk generasi yang baru terus akan bertemu. Kemudian untuk player tolonglah ajar baca ini. Banjir. Apabila pemerintah hari ini tidak akan membuka data secara transparan tentang data korban, maka cuma satu kata daripada Tanjung Mandung, yaitu kata larang. Cuma tahu disampaikan itu yang pernah disampaikan. Kemudian terlebih dahulu sebelum melakukan koordinasi dengan lo berempat lo disampaikan itu yang pernah disampaikan. Kemudian untuk transparansi data korban dan bantuan. Kemudian verifikasi ulang data. Kemudian cairkan BTH dan bantuan yang tertahan. Kemudian konfirmasi data TNK dan rumah rusak. Kemudian hunian layak untuk korban. Kemudian pemulihan ekonomi rakyat. Kemudian mendirikan posko pengaduan. Dari semua poin tuntutan yang ada Orayo ini, apabila pemerintah tidak memenuhi hak korban banjir Orayo, cuma satu kata, yaitu layak, yaitu lawan. Dan apabila pemerintah saat ini mengabaikan kita yang sudah hari-hari ini, kita yang menuntut hak hari ini, maka cuma satu kata itu, yaitu lawan. Di mana tanggung jawab pemerintah Kabupaten Birong hari ini? Koalisi Gerakan Sipil bersama korban banjir menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Biren pada Senin 6 April pagi hari. Aksi yang didominasi kaum ibu dan diikuti sekira 1000-an orang itu menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan hak korban banjir pada November 2025 yang dinilai terabaikan. Massa nekat memasuki halaman kantor sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Rambi News, rekan Yusman. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Anda. Dalam aksi tersebut umumnya kaum ibu awalnya berkumpul di lapangan ruang terbuka hijau Cordgapu Biren. Kemudian mereka bergerak ke halaman kantor Bupati Biren yang dikoordinir oleh pada koordinator Zo Akmal dan rekan-rekannya. Dalam perjalanan ke kantor Bupati Biren, mereka terus berorasi antara lain mengatakan bencana banjir akhir 2025 lalu menyebabkan ribuan warga Biren kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Selain itu, proses pemulihan bencana menurutnya masih berjalan setengah lamban. Disebutkan hingga saat ini, pemerintah daerah masih membiarkan sejumlah korban bertahan di tenda pengungsian. 4 bulan sudah berlalu, tapi masih ada yang hidup di tenda. Ini kondisi yang tidak bisa ditoleransi dalam kata mereka dalam orasi. Koalisi menyoroti buruknya tata kelola penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam pengolahan data korban. Ya, data harus terbuka dan terang benderang. Para peserta aksi berkumpul kemudian melakukan orasi di hadapan kantor Bupati. Massa yang didominasi warga Kecamatan Tusangan, Kutablang, Pudada, Simpang Mamplam dan Gadapura serta jangka datang juga membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana. Dalam orasinya, para peserta juga menilai proses pendataan dilakukan selama ini tidak transparan. Tidak transparan datang dengan bawa
tidak transparan sehingga banyak warga terdampak dan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan pada rumahnya hanyut terbawa banjir. Para peserta aksi melakukan orasi sekitar pukul 9 kemudian Bupati Biren menemui mereka. Demikian. Baik rekan Yusman, bisa dilaporkan apa saja tuntutan utama yang disampaikan massa terkait penanganan banjir? Tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri 1.000 orang antara lain adalah transparansi total data korban dan bantuan yang telah dilakukan oleh Pemkab Biren. Pemerintah daerah diminta untuk mendata lengkap korban banjir, data penerima bantuan, jenis dan bantuan yang telah disalurkan, serta mekanisme verifikasi penerima bantuan. Kemudian mengharapkan juga verifikasi ulang menyeluruh perbaikan data. Tuntutan lainnya adalah penetapan dan penyaluran hak korban, keterbukaan data, TMK dan perbaikan status penerima bantuan, kemudian penyediaan rumah hunian layak bagi korban banjir, kemudian juga pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang rusak, kemudian membuka posko penanggulangan banjir untuk memudahkan masyarakat untuk melapor apabila tidak terdata. Demikian, Mbak. Baik rekan Yusman, kemudian bagaimana kondisi terkini korban banjir setelah 4 bulan pasca bencana? Secara umum korban banjir di Biren sebagian besar ada yang menetap di rumah keluarga dan juga menyewa rumah, dan masih ada dalam jumlah kecil dalam menetap di Menasah atau posko-posko lainnya di tenda darurat seperti di Tinggi Manyam dan beberapa desa lainnya. Mereka bertahan di tenda dengan yang sudah mendapat bantuan tetap. Kemudian ada juga yang menetap di hunian darurat seperti di Pantai Long, Kecamatan Petangan. Demikian. Baik rekan Yusman, kemudian bagaimana respon dari Bupati Biren terhadap tuntutan dan petisi yang disampaikan langsung oleh massa? Ya, Bupati Biren bersama Wakil Bupati Biren Insyaallah Muklis ST bersama Wakil Bupati Insyaallah Razwadi serta pejabat lainnya turun langsung menemui mereka. Yang pertama adalah mendengar petisi yang dibacakan mereka secara berulang-ulang di hadapan mereka. Setelah mendengar berbagai petisi, Bupati Biren dengan tegas mengatakan ia sejak pertama dan sampai sekarang terus berusaha untuk membantu korban banjir. Persoalan pertama adalah data yang belum lengkap, data yang masih simpang siur, dan Bupati Biren berjanji dan sudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan akan turun lagi untuk melakukan pendataan ulang sehingga semua korban banjir di Biren terdata dan mendapat bantuan sebagaimana haknya. Demikian. Baik rekan Yusman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menyeluruh dan perbaikan data. Pemerintah wajib segera menurunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang data korban secara menyeluruh dengan ketentuan verifikasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan aparatur desa serta masyarakat. Diselesaikan paling lambat 7 hari setelah pernyataan ini ditandatangani. Selain itu, data rumah rusak, ringan, sedang, berat harus diperbaiki dan diverifikasi ulang secara akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di Pak Kecil atau dusun, ya, melalui Pak Camat. Segera berapa rekam? Ya, 31.000 total. Ini data awal. Karena ini kadang-kadang persoalan data, kan persoalan yang adalah data. Ya, jadi anggapan bupati dan perangkat hanya bekerja sehingga persoalan data. Jadi perlu menjalankan data. Oke, setelah itu kita kirim ke BNPB pusat untuk turun ke lapangan memverifikasi. Karena hana mandum letup sari banyak itu duit lagi baik. Hana. Ketika diverifikasi itu tidak harus diverifikasi. Tak maklumnya dia kampung bagi baru ni udah kaya buka ni. Kadang-kadang sahabat kata tu lupa boleh. Nah rumah hanya kena berjalan itu boleh sini. Jadi bahak awaknya BNPB pusat yang mendata. Setelah didata,
Tolong biar dibaca dari sini. Banjir. Apabila pemerintah hari ini tidak akan membuka data secara transparan tentang data korban, maka cuma satu kata daripada Tayamandung, yaitu kata larang. Mohon disampaikan itu yang perlu disampaikan. Kemudian terlebih dahulu sebelum berlakaian untuk koordinasi dengan lo, berempuk lo disampaikan itu yang perlu disampaikan. Kemudian untuk transparansi data korban dan bantuan. Kemudian verifikasi ulang data. Kemudian cairkan BTH dan bantuan yang tertahan. Kemudian konservasi data PMK dan rumah rusak. Kemudian hunian layak untuk korban. Kemudian pemulihan ekonomi rakyat. Kemudian mendirikan posko pengaduan. Dari semua poin tuntutan yang Abah Rayomi, apabila pemerintah tidak memenuhi hak korban banjir Arayo, cuma satu kata, yaitu kunci Ramadan, yaitu lawan. Dan apabila pemerintah saat ini mengabaikan kita yang sudah hari ini, kita yang menuntut hak hari ini, maka cuma satu kata itu, yaitu lawan. Di mana tanggung jawab pemerintah Kabupaten Biren hari ini? Koalisi Gerakan Sipil Bersama Korban Banjir menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Biren pada Senin 6 April pagi hari. Aksi yang didominasi kaum ibu dan diikuti sekira 1000-an orang itu menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan hak korban banjir pada November 2025 yang dinilai terabaikan. Massa nekat memasuki halaman kantor sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Rambi News, rekan Yusman. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih, Anda. Dalam aksi tersebut, umumnya kaum ibu awalnya berkumpul di lapangan ruang terbuka hijau Cordgapu Biren. Kemudian mereka bergerak ke halaman kantor Bupati Biren yang dikoordinir oleh pada koordinator Doa Akmal dan rekan-rekannya. Dalam perjalanan ke kantor Bupati Biren, mereka terus berorasi antara lain mengatakan bencana banjir akhir 2025 lalu menyebabkan ribuan warga Biren kehilangan tempat tinggal dan masa pencarian. Selain itu, proses pemulihan bencana menurutnya masih berjalan setengah lamban. Disebutkan hingga saat ini, pemerintah daerah masih membiarkan sejumlah korban bertahan di tenda pengungsian. 4 bulan sudah berlalu, tapi masih ada yang hidup di tenda. Ini kondisi yang tidak bisa ditoleransi dalam kata mereka dalam orasi. Koalisi menyoroti buruknya tata kelola penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam pengolahan data korban. Ya, harus data harus terbuka dan terang benderang. Para peserta aksi berkumpul kemudian melakukan orasi di hadapan kantor Bupati. Massa yang didominasi warga Kecamatan Tusangan, Kutablang, Pudada, Simpang Plam dan Gadapura, serta jangka datang juga membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana. Dalam orasinya, para peserta juga menilai proses pendataan dilakukan selama ini tidak transparan. Tidak transparan datang dengan bawa tidak transparan, sehingga banyak warga terdampak dan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan padahal rumahnya hanyut terbawa banjir. Para peserta aksi melakukan orasi sekitar pukul 9 kemudian Bupati Biren menemui mereka. Demikian. Baik, rekan Yusman, bisa dilaporkan apa saja tuntutan utama yang disampaikan massa terkait penanganan banjir? Tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri 1.000 orang antara lain adalah transparansi total data korban dan bantuan yang telah dilakukan oleh Pemkab Biren. Pemerintah daerah diminta untuk mendata lengkap korban banjir, data penerima bantuan, jenis dan bantuan yang telah disalurkan, serta mekanisme verifikasi penerima bantuan. Kemudian mengharapkan juga verifikasi ulang menyeluruh perbaikan data. Tuntutan lainnya adalah penetapan dan penyaluran hak korban, keterbukaan data, PMK dan perbaikan status penerima bantuan, kemudian penyediaan rumah hunian layak bagi korban,
bagi korban banjir, kemudian juga pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang rusak, kemudian membuka posko penanggulangan banjir untuk memudahkan masyarakat untuk melapor apabila tidak terdata. Demikian, Mbak. Baik rekan Yusman, kemudian bagaimana kondisi terkini korban banjir setelah 4 bulan pasca bencana? Secara umum korban banjir di Biren sebagian besar ada yang menetap di rumah keluarga dan juga menyewa rumah, dan masih ada dalam jumlah kecil dalam menetap di Menasah atau posko-posko lainnya di tenda darurat seperti di Tinggi Manyam dan beberapa desa lainnya. Mereka bertahan di tenda dengan yang sudah mendapat bantuan tetap. Kemudian ada juga yang menetap di hunian darurat seperti di Pantelong, Kecamatan Kutangan. Demikian. Baik rekan Yusman, kemudian bagaimana respon dari Bupati Biren terhadap tuntutan dan petisi yang disampaikan langsung oleh massa? Ya, Bupati Biren bersama Wakil Bupati Biren Insyur Muklis SC bersama Wakil Bupati Insyur Razwadi serta pejabat lainnya turut langsung menemui mereka. Yang pertama adalah mendengar petisi yang dibacakan mereka secara berulang-ulang di hadapan mereka. Setelah mendengar berbagai petisi, Bupati Biren dengan tegas mengatakan ia sejak pertama dan sampai sekarang terus berusaha untuk membantu korban banjir. Persoalan pertama adalah data yang belum lengkap, data yang masih simpang siur, dan Bupati Biren berjanji dan sudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan akan turun lagi untuk melakukan pendataan ulang sehingga semua korban banjir di Biren terdata dan mendapat bantuan sebagaimana haknya. Demikian. Baik rekan Yusman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menyeluruh dan perbaikan data. Pemerintah wajib segera menurunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang data korban secara menyeluruh. Dengan ketentuan, verifikasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan aparatur desa serta masyarakat. Diselesaikan paling lambat 7 hari setelah pernyataan ini ditandatangani. Selain itu, data rumah rusak, ringan, sedang, berat harus diperbaiki dan diverifikasi ulang secara akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di Pak Kecil atau dusun, ya, melalui Pak Camat. Segera berapa rekam? Ya, 31.000 total. Ini data awal. Karena yang kadang-kadang persoalan data, kan persoalan yang adalah data. Ya, jadi anggapan bupati dan perangkat hanya bekerja sehingga persoalan data. Jadi perlu menjalankan data. Oke. Setelah itu kita kirim ke BNPB pusat untuk turun ke lapangan memverifikasi. Karena hana mendung letus hari banyak itu duit dari payeng. Hana. Ketika diverifikasi itu tidak harus diverifikasi. Tak maklumnya ada kampung bagi baru ni ada kaya bupati ni. Kadang-kadang sahabat kakak tujuh tak boleh. Nah rumah hanya kena berjalan boleh sini. Jadi bahak awaknya BNPB pusat yang mendata. Setelah didata. Yang baru terus akan dilakukan. Kemudian untuk belajar tolonglah agar dibaca ini. Banjir. Apabila pemerintah hari ini tidak akan membuka data secara transparan tentang data korban, maka cuma satu kata daripada Tanjung yaitu kata lain. Semua disampaikan itu yang perlu disampaikan. Kemudian terlebih dahulu sebelum pelakaian berkoordinasi dengan lo berbentuk lo disampaikan itu yang perlu disampaikan. Kemudian untuk transparansi data korban dan bantuan. Kemudian verifikasi ulang data. Kemudian cairkan DTH dan bantuan yang tertahan. Kemudian koordinasi data PNK dan rumah rusak.
kemudian hunian layak untuk korban, kemudian pemulihan ekonomi rakyat, kemudian membersihkan posko pengaduan. Dari semua poin tuntutan yang kami royomi, apabila pemerintah tidak memenuhi hak korban banjir Oroyo, cuma satu kata, yaitu pun tidak maju, lawan, yaitu lawan. Dan apabila pemerintah saat ini mengabaikan kita yang sudah hadir hari ini, kita yang menuntut hak hari ini, maka cuma satu kata itu, yaitu lawan. Di mana tanggung jawab pemerintah Kabupaten Biren hari ini? Koalisi Gerakan Sipil bersama Korban Banjir menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Biren pada Senin 6 April pagi hari. Aksi yang didominasi kaum ibu dan diikuti sekira 1000-an orang itu menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan hak korban banjir pada November 2025 yang dinilai terabaikan. Massa nekat memasuki halaman kantor sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Rambi News, rekan Yusman. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih, Anda. Dalam aksi tersebut, umumnya kaum ibu awalnya berkumpul di lapangan ruang terbuka hijau Cordgapu Biren. Kemudian mereka bergerak ke halaman kantor Bupati Biren yang dikoordinir oleh pada koordinator Do Akmal dan rekan-rekannya. Dalam perjalanan ke kantor Bupati Biren, mereka terus berorasi antara lain mengatakan bencana banjir akhir 2025 lalu menyebabkan ribuan warga Biren kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Selain itu, proses pemulihan bencana menurutnya masih berjalan setengah lamban. Disebutkan hingga saat ini, pemerintah daerah masih membiarkan sejumlah korban bertahan di tenda pengungsian. 4 bulan sudah berlalu, tapi masih ada yang hidup di tenda. Ini kondisi yang tidak bisa ditoleransi dalam kata mereka dalam orasi. Koalisi menyoroti buruknya tata kelola penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam pengolahan data korban. Data harus terbuka dan terang benderang. Para peserta aksi berkumpul kemudian melakukan orasi di hadapan kantor Bupati. Massa yang didominasi warga Kecamatan Tusangan, Kutablang, Pudada, Simpang dan Gadapura. Serta jangka datang juga membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana. Dalam orasinya, para peserta juga menilai proses pendataan dilakukan selama ini tidak transparan. Tidak transparan, sehingga banyak warga terdampak dan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan padahal rumahnya hanyut terbawa banjir. Para peserta aksi melakukan orasi sekitar pukul 9 kemudian Bupati Biren menemui mereka. Demikian, Pak. Baik, rekan Yusman, bisa dilaporkan apa saja tuntutan utama yang disampaikan massa terkait penanganan banjir? Tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri 1.000 orang antara lain adalah transparansi total data korban dan bantuan yang telah dilakukan oleh Pemkab Biren. Pemerintah daerah diminta untuk mendata lengkap korban banjir, data penerima bantuan, jenis dan bantuan yang telah disalurkan, serta mekanisme verifikasi penerima bantuan. Kemudian mengharapkan juga verifikasi ulang menyeluruh perbaikan data. Tuntutan lainnya adalah penetapan dan penyaluran hak korban, keterbukaan data, TMK dan perbaikan status penerima bantuan, kemudian penyediaan rumah hunian layak bagi korban banjir, kemudian juga pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang rusak, kemudian membuka posko penanggulangan banjir untuk memudahkan masyarakat untuk melapor apabila tidak terdata. Demikian, Mbak. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana kondisi terkini korban banjir setelah 4 bulan pasca bencana? Secara umum, korban banjir di Biren sebagian besar ada yang menetap di rumah keluarga dan juga menyewa rumah, dan masih ada dalam jumlah kecil dalam menetap di Menasah atau posko-posko lainnya di tenda darurat seperti di Tingkemanyam dan beberapa desa lainnya. Mereka bertahan di tenda dengan yang sudah mendapat bantuan tetap. Kemudian ada juga
yang menetap di hunian darurat seperti di Pantai Long, Kecamatan Pesangan. Demikian. Baik rekan Yusman, kemudian bagaimana respon dari Bupati Bireng terhadap tuntutan dan petisi yang disampaikan langsung oleh massa? Ya, Bupati Bireng bersama Wakil Bupati Bireng Isyur Muklis SC bersama Wakil Bupati Isyur Rajwadi serta pejabat lainnya turut langsung menemui mereka. Yang pertama adalah mendengar petisi yang dibacakan mereka secara berulang-ulang di hadapan mereka. Setelah mendengar berbagai petisi, Bupati Bireng dengan tegas mengatakan, ia sejak pertama dan sampai sekarang terus berusaha untuk membantu korban banjir. Persoalan pertama adalah data yang belum lengkap, data yang masih simpang siur, dan Bupati Bireng berjanji dan sudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan akan turun lagi untuk melakukan pendataan ulang sehingga semua korban banjir di Bireng terdata dan mendapat bantuan sebagaimana haknya. Demikian. Baik rekan Yusman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menyeluruh dan perbaikan data. Pemerintah wajib segera menurunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang data korban secara menyeluruh. Dengan ketentuan, verifikasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan aparatur desa serta masyarakat. Diselesaikan paling lambat 7 hari setelah pernyataan ini ditandatangani. Selain itu, data rumah rusak, ringan, sedang, berat harus diperbaiki dan diverifikasi ulang secara akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Pak Kuci atau dusun ya melalui Pak Camat. Dan berapa rekam? Ya, 31.000 total. Ini data awal. Karena ini kalau dalam persoalan data, kan persoalan adalah data. Ya, jadi anggapan bupati dan perangkat hanya bekerja sehingga persoalan data. Jadi perlu menjalankan data. Oke. Setelah itu kita kirim ke BNPB pusat untuk turun ke lapangan memverifikasi. Karena hanya mendung lepas hari banyak ikut duit dari bank. Hanya. Ketika diverifikasi itu tidak harus diverifikasi. Tak maklumi ada kampung beribadah dengan data yang membaik ni. Kadang-kadang abah kakak tutup tak boleh. Nah rumah hanya kena benda tulis sini. Jadi bahak awaknya BNPB pusat yang mendata. Setelah didata. Yang baru terus akan dilakukan. Kemudian untuk player tolong ada dibaca ini. Banjir. Apabila pemerintah hari ini tidak akan membuka data secara transparan tentang data korban, maka cuma satu kata daripada Tanya Mandung, yaitu kata larang. Mohon disampaikan itu yang pernah disampaikan. Kemudian terlebih dahulu sebelum rangkaian koordinasi dengan lo berbentuk lo disampaikan itu yang pernah disampaikan. Kemudian untuk transparansi data korban dan bantuan. Kemudian verifikasi ulang data. Kemudian cairkan DTH dan bantuan yang tertahan. Kemudian koordinasi data TNK dan rumah rusak. Kemudian hunian layak untuk korban. Kemudian pemulihan ekonomi rakyat. Kemudian mendirikan posko pengaduan. Dari semua poin tuntutan yang Abah Rayomi, apabila pemerintah tidak memenuhi hak korban banjir Arayo, cuma satu kata, yaitu kunci Mandung, yaitu lawan. Apabila pemerintah saat ini mengabaikan kita yang berhari-hari ini, kita yang menuntut hak hari ini, maka cuma satu kata itu, yaitu lawan. Di mana tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bireng hari ini?
Koalisi Gerakan Sipil Bersama Korban Banjir menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Biren pada Senin 6 April pagi hari. Aksi yang didominasi kaum ibu dan diikuti sekira 1000-an orang itu menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan hak korban banjir pada November 2025 yang dinilai terabaikan. Massa nekat memasuki halaman kantor sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Rambi News, rekan Yusman. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih, Anda. Dalam aksi tersebut, umumnya kaum ibu awalnya berkumpul di lapangan ruang terbuka hijau Cordgapu Biren. Kemudian mereka bergerak ke halaman kantor Bupati Biren yang dikoordinir oleh pada koordinator Doa Akmal dan rekan-rekannya. Dalam perjalanan ke kantor Bupati Biren, mereka terus berorasi antara lain mengatakan bencana banjir akhir 2025 lalu menyebabkan ribuan warga Biren kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Selain itu, proses pemulihan bencana menurutnya masih berjalan setengah lamban. Disebutkan hingga saat ini, pemerintah daerah masih membiarkan sejumlah korban bertahan di tenda pengungsian. 4 bulan sudah berlalu, tapi masih ada yang hidup di tenda. Ini kondisi yang tidak bisa ditoleransi dalam kata mereka dalam orasi. Koalisi menyoroti buruknya tata kelola penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam pengolahan data korban. Data harus terbuka dan terang benderang. Para peserta aksi berkumpul kemudian melakukan orasi di hadapan kantor Bupati. Massa yang didominasi warga Kecamatan Tusangan, Kutablang, Kudada, Simpang Mamplam dan Gadapura, serta jangka datang juga membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana. Dalam orasinya, para peserta juga menilai proses pendataan dilakukan selama ini tidak transparan. Tidak transparan, sehingga banyak warga terdampak dan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan padahal rumahnya hanyut terbawa banjir. Para peserta aksi melakukan orasi sekitar pukul 9 kemudian Bupati Biren menemui mereka. Demikian. Baik, rekan Yusman, bisa dilaporkan apa saja tuntutan utama yang disampaikan massa terkait penanganan banjir? Tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri 1.000 orang antara lain adalah transparansi total data korban dan bantuan yang telah dilakukan oleh Pemkab Biren. Pemerintah daerah diminta untuk mendata lengkap korban banjir, data penerima bantuan, jenis dan bantuan yang telah disalurkan, serta mekanisme verifikasi penerima bantuan. Kemudian mengharapkan juga verifikasi ulang menyeluruh perbaikan data. Tuntutan lainnya adalah penetapan dan penyaluran hak korban, keterbukaan data, TMK dan perbaikan status penerima bantuan, kemudian penyediaan rumah hunian layak bagi korban banjir, kemudian juga pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang rusak, kemudian membuka posko penanggulangan banjir untuk memudahkan masyarakat untuk melapor apabila tidak terdata. Demikian, Mbak. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana kondisi terkini korban banjir setelah 4 bulan pasca bencana? Secara umum, korban banjir di Biren sebagian besar ada yang menetap di rumah keluarga dan juga menyewa rumah, dan masih ada dalam jumlah kecil dalam menetap di Menasah atau posko-posko lainnya di tenda darurat, seperti di Tingkir Manyam dan beberapa desa lainnya. Mereka bertahan di tenda dengan yang sudah mendapat bantuan tetap. Kemudian ada juga yang menetap di hunian darurat seperti di Pantelong, Kecamatan Tusangan. Demikian. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana respon dari Bupati Biren terhadap tuntutan dan petisi yang disampaikan langsung oleh massa? Ya, Bupati Biren bersama Wakil Bupati Biren, Insinyur Muklis SC bersama Wakil Bupati, Insinyur Rajwadi, serta pejabat lainnya turut langsung menemui mereka. Yang pertama adalah mendengar petisi yang dibacakan mereka secara berulang-ulang di hadapan mereka. Setelah mendengar berbagai petisi, Bupati Biren dengan tegas mengatakan, ia sejak pertama dan sampai sekarang terus berusaha untuk membantu korban banjir. Persoalan pertama adalah data yang belum lengkap, data yang masih simpang siur, dan Bupati Biren berjanji dan sudah melakukan koordinasi dengan BNPB
dan akan turun lagi untuk melakukan pendataan ulang sehingga semua korban banjir di Biren terdata dan mendapat bantuan sebagaimana haknya. Demikian. Baik rekan Yusman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menyeluruh dan perbaikan data. Pemerintah wajib segera menurunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang data korban secara menyeluruh dengan ketentuan. Verifikasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan aparatur desa serta masyarakat. Diselesaikan paling lambat 7 hari setelah pernyataan ini ditandatangani. Selain itu, data rumah rusak, ringan, sedang, berat harus diperbaiki dan diverifikasi ulang secara akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Pak Kecil atau dusun ya melalui Pak Camat. Negara berapa rekam? Ya, 31.000 total. Ini data awal. Karena ini bukan persoalan data, kan persoalan data. Ya, jadi anggapan bupati dan perangkat hanya bekerja sehingga persoalan data. Jadi perlu menjalankan data. Oke. Setelah itu kita kirim ke BNPB pusat untuk turun ke lapangan memverifikasi. Karena hana mendung letup sari bengan ikut duit dari baik. Hana. Ketika diverifikasi, itu tidak harus diverifikasi. Tak maklumnya ada kampung bagi-bagi yang ada kaya bupaik ni. Kadang-kadang sahabat kakak tutup tak boleh. Nah rumah hanya kena benda boleh sini. Jadi bahak awaknya BNPB pusat yang mendata. Setelah didata, yang baru terus akan dilakukan. Kemudian untuk flyer tolonglah yang dibaca ini. Banjir. Apabila pemerintah hari ini tidak akan membuka data secara transparan tentang data korban, maka cuma satu kata daripada Tanjung yaitu kata larang. Mohon disampaikan itu yang perlu disampaikan. Kemudian terlebih dahulu sebelum melakukan koordinasi dengan lo, berempat lo disampaikan itu yang perlu disampaikan. Kemudian untuk transparansi data korban dan bantuan. Kemudian verifikasi ulang data. Kemudian cairkan BTH dan bantuan yang tertahan. Kemudian koordinasi data TNK dan rumah rusak. Kemudian hunian layak untuk korban. Kemudian pemulihan ekonomi rakyat. Kemudian mendirikan posko pengaduan. Dari semua poin tuntutan yang telah Orayo, apabila pemerintah tidak memenuhi hak korban banjir Orayo, cuma satu kata yaitu kunci Bandung, larang, yaitu larang. Dan apabila pemerintah saat ini mengabaikan kita yang sudah hari-hari ini, kita yang menuntut hak hari ini, maka cuma satu kata itu yaitu larang. Di mana tanggung jawab pemerintah Kabupaten Biren hari ini? Koalisi Gerakan Sipil bersama korban banjir menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Biren pada Senin 6 April pagi hari. Aksi yang didominasi kaum ibu dan diikuti sekira 1000-an orang itu menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan hak korban banjir pada November 2025 yang dinilai terabaikan. Massa nekat memasuki halaman kantor sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Rambi News, rekan Yusman. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih, Anda.
Dalam aksi tersebut umumnya kaum ibu awalnya berkumpul di lapangan ruang terbuka hijau Cordga Pubiren. Kemudian mereka bergerak ke halaman kantor Bupati Biren yang dikoordinir oleh pada koordinator Doa Akmal dan rekan-rekannya. Dalam perjalanan ke kantor Bupati Biren, mereka terus berorasi antara lain mengatakan bencana banjir akhir 2025 lalu menyebabkan ribuan warga Biren kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Selain itu, proses pemulihan bencana masih berjalan setengah lambat. Disebutkan hingga saat ini, pemerintah daerah masih membiarkan sejumlah korban bertahan di tenda pengungsian. 4 bulan sudah berlalu, tapi masih ada yang hidup di tenda. Ini kondisi yang tidak bisa ditoleransi dalam kata mereka dalam orasi. Koalisi menyoroti buruknya tata kelola penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam pengolahan data korban. Ya, data harus terbuka dan terang benderang. Para peserta aksi berkumpul kemudian melakukan orasi di hadapan kantor Bupati. Masa yang didominasi warga Kecamatan Tusangan, Kutablang, Pudada, Simpang Plam dan Gadapura, serta jangka datang juga membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana. Dalam orasinya, para peserta juga menilai proses pendataan dilakukan selama ini tidak transparan. Tidak transparan datang dengan bawa tidak transparan, sehingga banyak warga terdampak dan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan padahal rumahnya hanyut terbawa banjir. Para peserta aksi melakukan orasi sekitar pukul 9 kemudian Bupati Biren menemui mereka. Demikian. Baik, rekan Yusman, bisa dilaporkan apa saja tuntutan utama yang disampaikan massa terkait penanganan banjir? Tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri 1.000 orang antara lain adalah transparansi total data korban dan bantuan yang telah dilakukan oleh Pemkab Biren. Pemerintah daerah diminta untuk mendata lengkap korban banjir, data penerima bantuan, jenis dan bantuan yang telah disalurkan, serta mekanisme verifikasi penerima bantuan. Kemudian mengharapkan juga verifikasi ulang menyeluruh perbaikan data. Tuntutan lainnya adalah penetapan dan penyaluran hak korban, keterbukaan data, TMK dan perbaikan status penerima bantuan, kemudian penyediaan rumah hunian layak bagi korban banjir, kemudian juga pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang rusak, kemudian membuka posko penanggulangan banjir untuk memudahkan masyarakat untuk melapor apabila tidak terdata. Demikian, Mbak. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana kondisi terkini korban banjir setelah 4 bulan pasca bencana? Secara umum, korban banjir di Biren sebagian besar ada yang menetap di rumah keluarga dan juga menyewa rumah, dan masih ada dalam jumlah kecil dalam menetap di Menasah atau posko-posko lainnya di tenda darurat seperti di Tingtu Manyam dan beberapa desa lainnya. Mereka bertahan di tenda dengan yang sudah mendapat bantuan hutap. Kemudian ada juga yang menetap di hunian darurat seperti di Pantai Long, Kecamatan Petangan. Demikian. Baik, rekan Yusman, kemudian bagaimana respon dari Bupati Biren terhadap tuntutan dan petisi yang disampaikan langsung oleh massa? Ya, Bupati Biren bersama Wakil Bupati Biren, Insinyur Muklis ST bersama Wakil Bupati Insinyur Razwadi serta pejabat lainnya turut langsung menemui mereka. Yang pertama adalah mendengar petisi yang dibacakan mereka secara berulang-ulang di hadapan mereka. Setelah mendengar berbagai petisi, Bupati Biren dengan tegas mengatakan ia sejak pertama dan sampai sekarang terus berusaha untuk membantu korban banjir. Persoalan pertama adalah data yang belum lengkap, data yang masih simpang siur, dan Bupati Biren berjanji dan sudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan akan turun lagi untuk melakukan pendataan ulang sehingga semua korban banjir di Biren terdata dan mendapat bantuan sebagaimana haknya. Demikian. Baik, rekan Yusman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menyeluruh dan perbaikan data. Pemerintah wajib segera menurunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang data korban secara menyeluruh. Dengan ketentuan, verifikasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan aparatur desa serta masyarakat, diselesaikan paling lambat 7 hari setelah pernyataan ini ditandatangani. Selain itu, data rumah rusak, ringan, sedang, berat harus diperbaiki dan diverifikasi ulang secara akurat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi ya, lupa kunci atau dusun ya melalui Pak Camat. Jadi berdasarkan ya 31.000 total. Ini data awal. Karena ini bukan persoalan data, kan persoalan yang adalah data. Ya, jadi anggapan bupati dan perangkat hanya bekerja sehingga persoalan data. Jadi perlu menjalankan data. Oke. Setelah itu kita kirim ke BNPB pusat untuk turun ke lapangan memverifikasi. Karena hana mendung letup sari bayan itu duit dari payeng. Hana. Ketika diverifikasi itu tidak harus diverifikasi. Tak maklumnya ada kampung beribadah yang ada kaya mubaik ni. Kadang-kadang sahabat kakak tutup tak boleh. Nah rumah hanya kena mendapat tulis sini. Jadi bahak awaknya BNPB pusat yang mendata. Setelah didata yang baru terus akan dilakukan. Kemudian untuk belajar tolong yang dijaga ini. Banjir. Apabila pemerintah hari ini tidak akan membuka data secara transparan tentang data korban, maka cuma satu kata daripada Talimandung, yaitu kata larang. Motor disampaikan itu yang pernah disampaikan. Kemudian terlebih dahulu sebelum melakukan untuk koordinasi dengan lo, dia beruntuk lo disampaikan itu yang pernah disampaikan. Kemudian untuk transparansi data korban dan bantuan. Kemudian verifikasi ulang data. Kemudian cairkan BTH dan bantuan yang tertahan. Kemudian Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal